bahwa ada bukan obat yang beredar tanpa ada izin dan sudah menyebabkan ada yang korban sampai dengan kehilangan nyawa gitu. Saya ingatkan kepada kawan-kawan di rumah, ingat tolong kami subscribe bagi yang belum subscribe channel ini, dan juga jangan lupa untuk share biar pengetahuan yang kami bagi pada saat ini bisa menjadi pengetahuan bersama. Dan kawan-kawan, jika ada komentar, saya ingatkan kepada kawan-kawan, silakan berkomentar, jangan takut, jangan ragu, atau juga ingin protes, silakan, itu adalah hak kawan-kawan. Sudah menjadi rahasia umum bahwa Provinsi Papua menjadi salah satu penyumbang ya dengan angka HIV/AIDS tertinggi di Indonesia. Ini merupakan persoalan yang serius dan perlu semua pihak bersama-sama untuk menangani persoalan ini. Kawan-kawan, kita akan bicara satu topik menarik khusus tentang persoalan HIV/AIDS di Papua. Tapi kita akan bicara khusus lagi terkait dengan sebuah suplemen atau obat yang beredar yang mana belum ada izin dari BPOM, dan ada informasi juga bahwa sudah ada korban ketika mereka mengkonsumsi suplemen atau obat tersebut. Langsung saja kita ke diskusi bersama Ibu Justin. Halo, Bu, saya ada dengar di telinga bahwa ada sejenis seperti apa ya namanya ya, kita bilang obat juga tidak, atau seperti suplemen yang beredar di kawan-kawan yang ODIF ya, kawan-kawan ODIF ya, orang dengan HIV. Tetapi sebenarnya obat itu dia belum ada izin dari BPOM ya, Badan Pengusaha Obat dan Makanan. Tapi ini sudah beredar, dan ini sudah ada juga informasi bahwa sudah beredar di kawan-kawan ODIF, dan ada yang sudah mengkonsumsi obat itu. Padahal kita tahu bahwa yang sementara ini yang bisa dikonsumsi itu ARV itu ya. Coba Bu Justin jelaskan sedikit terkait persoalan ini. Baik, terima kasih. Ya. Saya sendiri sebelum di LBH ya, sebelum di LBH saya termasuk salah satu pengurus KPA periode 2018-2023 yang dilantik oleh Gubernur Papua bersama Ketua Harian Pak Yan Matuan dan kawan-kawan. Saya sendiri mengetahui obat atau suplemen ini ketika saya menjadi anggota KPA. Jadi selang sekitar 2 bulan atau 3 bulan kami dilantik oleh Bapak Gubernur. Ada salah satu dokter yang membawa obat ini dan mempresentasikan obat ini kepada kami pengurus KPA yang sudah dilantik saat itu. Dia mempromosikan obat ini. KPA apa dulu? KPA Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi Papua. Oke, silakan. Jadi saat itu salah satu dokter membawa obat itu dan mengatakan bahwa obat itu bisa menyembuhkan HIV, begitu. Dia juga dalam presentasinya dia juga memperkenalkan salah satu buku yang dia buat sendiri, dan itu menyangkut dengan obat ini, obat Purtir Placenta ini. Di situ dia menceritakan, menjelaskan bahwa obat Purtir Placenta. Iya. Oke. Jadi katanya bisa menyembuhkan HIV/AIDS. Jadi kami diperkenalkan, akhirnya beliau Pak Ketua Yan Matuan menjadi member. Sebenarnya ini bukan obat, tapi dia suplemen yang ketika dikonsumsi mungkin bisa meningkatkan daya tahan tubuh semacam itu. Dengan beredarnya rumor saat itu, Pak Ketua KPA dia langsung menjadi member dari Purtir Placenta itu. Jadi Purtir Placenta itu obat yang
dijual, suplemen yang dijual dengan sistem bisnis multi level marketing, MLM itu ya, MLM. Jadi kalau kita jadi anggota, kita akan dapat bonus dari penjualan itu. Ya, gitu. Nah, setelah Pak ketua jadi member obat Purter Placenta itu, para Oda ini dibagikan itu Purter. KPA langsung beli. Jadi dari dana tahap pertama yang dicairkan itu langsung KPA beli. Bukan KPA yang beli, tapi Pak Ketua langsung beli obat itu senilai 4 miliar sekian, 1 miliar. Pokoknya ada beli obat itu. Saya tidak ingat persis jumlahnya, tapi ada beli lalu dibagikan ke saudara-saudara kita yang Oda ini, Odif. Tapi seperti kita tahu bahwa suplemen itu belum ada melalui proses tahapan di BPOM ya, Badan Pemeriksa Obat dan Makanan. Kemudian sudah dikonsumsi oleh Odif. Kita tahu bahwa standarisasi yang dikeluarkan oleh World Health Organization (WHO) itu kan cuma ARV, kok bisa gitu? Iya, mungkin ya, saya tidak menuduh, tapi karena yang menyampaikan ini seorang dokter, dan dokter yang tokoh dan juga yang diketahui oleh publik, terutama orang Papua, sehingga mungkin langsung gitu saja dipercaya atau bagaimana, saya tidak tahu. Tapi yang jelas karena adanya korban, ada korban. Jadi konsumen dari Purter ini ada beberapa sempat korban, dan saya sendiri tahu ada sekitar 7 atau 8 orang di salah satu distrik di Kabupaten Jayapura yang setelah mengkonsumsi obat ini, atau bukan obat tapi suplemen ini, artinya suplemen ini dengan konsumsi suplemen mereka meninggalkan ARV gitu. Meninggalkan ARV, akhirnya ada yang meninggal jadi korban. Oke. Jadi setelah jadi mereka lebih memilih untuk meninggalkan ARV, kemudian mengkonsumsi Purter Placenta ini, dan kemudian mereka korban-korban ini kira-kira gimana? Ada yang sampai kehilangan nyawa kah, atau mungkin berdampak pada ada kerusakan pada fisik atau bagaimana? Berdasarkan bukti yang kami dapatkan di lapangan, artinya kami sendiri turun dan saya dengan beberapa teman. Salah satu teman ini dia juga Oda dan dia sendiri korban. Dia sempat hampir kehilangan nyawa, tapi ketika dia kembali mengkonsumsi ARV dia masih hidup sampai hari ini. Dengan kami bertiga mencoba untuk investigasi, tidak terlalu ini, tapi paling tidak kami mencari data korban, nama, identitas korban. Ada sekitar 7-8 orang yang sudah menjadi korban sampai meninggal dunia. Saya bisa bilang ini tindakan ilegal, dan kemudian ini berdampak buruk terhadap para Odif ini. Kira-kira apakah ada upaya-upaya untuk menghentikan peredaran dari Purter Placenta ini, atau juga mungkin ada upaya-upaya hukum yang sudah diambil? Karena yang ini sudah ada korban dari Purter Placenta ini ketika mereka para Odif ini mengkonsumsi placenta ini, Purter Placenta ini. Benar, kami sendiri sudah buat laporan di Polda Papua, dan kasus itu sempat dilakukan penyelidikan. Kemudian kelanjutannya itu dinyatakan sudah di SP3, artinya diberhentikan. Tetapi sampai dengan hari ini itu kami belum mendapatkan surat SP3-nya. Belum. Tetapi peredaran Purter Placenta terus berjalan. Padahal belum ada BPOM-nya. Belum. Walah. Dan saya juga dengan teman-teman yang protes dengan beredarnya obat ini, itu pernah kami melayangkan surat, artinya kami sudah advokasi semampu kami lah gitu. Jadi sudah menyurat ke BPOM, kemudian melaporkan ke Polda Papua. Tapi ya begitulah, tidak ada tindak lanjutnya sampai dengan hari ini. Dan saya harap para Odif ini sudah tahu dan tidak konsumsi lagi gitu. Paling tidak kalau masih mengkonsumsi diimbangi dengan ARV, karena ini bukan obat gitu. Tapi kalau menurut saya ya sekalian saja ditinggalkan, kan sudah ada korban gitu kan? Itu. Mungkin saya pikir pihak misalkan polisi juga mungkin paling tidak melakukan investigasi lebih jauh ya, atau melakukan penyelidikan lebih jauh terkait
persoalan ini. Seharusnya. Iya. Seharusnya, dan saya berharap teman-teman yang konsisten, yang selalu bekerja memberi support kepada teman-teman HIV yang ODIF itu mau mengadvokasi kasus ini. Artinya bukan kami saja berjalan sendiri, karena sudah 1 tahun lebih, sudah mau 2 tahun, dan kalau dipikir-pikir kami sendiri sudah tidak lagi dianggap sebagai pengurus dari KPA, dan itu seakan membatasi kewenangan kita begitu. Oke, terakhir, apa harapan dari Bu Justin agar masalah ini kemudian jangan lagi memakan korban? Harapan saya yang pertama, teman-teman ODA dan ODIF wajib tahu bahwa Purtir itu bukan obat yang menyembuhkan. Oke. Dan kalau sampai saat ini mereka masih mengkonsumsi Purtir placenta, berarti harus diimbangi dengan ARV. Itu yang pertama. Yang kedua, saya berharap kepada pemerintah, dalam hal ini Bapak Gubernur sebagai Ketua KPA, Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi Papua, untuk melihat persoalan ini, bahwa ada bukan obat yang beredar tanpa ada izin dan sudah menyebabkan ada yang korban sampai dengan kehilangan nyawa gitu. Jadi Bapak Gubernur sebagai Ketua KPA supaya bisa mengevaluasi kinerja selama kurang lebih 3 tahun ini. Untuk teman-teman penegak hukum, terutama Polda Papua, kalau sampai hari ini seandainya kalau memang benar laporan kami tidak ditindaklanjuti, artinya ada SP3 diberhentikan, berarti kami harap SP3 itu kami bisa dapatkan. Kalau toh belum ada, berarti kami minta supaya kasus ini bisa diproses secepatnya. Oke, baik, terima kasih Bu Justin buat wawasan yang baik sekali, dan ini juga menjadi kritikan, masukan, dan juga buat kawan-kawan ODIF untuk berhati-hati, jangan lagi menjadi korban ya. Mungkin begitu dari saya, dan yang terakhir kami ingatkan untuk jangan lupa subscribe dan share dan tinggalkan komen dari kawan-kawan. Mungkin begitu, terima kasih dan sampai jumpa.